Perkenalkan, nama saya Margaret Angelina Mangelep dengan NIM 18704060. Saya berasal dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Negeri Manado. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sanitasi lingkungan dan juga saya akan menunjukkan sedikit pencemaran lingkungan yang ada di sekitar wilayah Tondano. Nah, sebelum itu, mari kita lihat sejenak definisi tentang sanitasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Menurut WHO, sanitasi adalah pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental. Selanjutnya yaitu tujuan sanitasi. Secara umum, tujuan sanitasi yaitu untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia. Berikutnya adalah manfaat sanitasi. Secara rinci, manfaat sanitasi yaitu terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia, mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular, mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara, misalnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran lingkungan, mengurangi jumlah persentase orang sakit di suatu daerah. Selanjutnya, contoh sanitasi yang dilakukan manusia. Yang pertama, penyediaan air bersih, water supply, meliputi pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan air. Yang kedua, pengolahan sampah atau refuse disposal, meliputi cara pembuangan sampah, peralatan pembuangan sampah, dan cara penggunaannya. Berikutnya, pengolahan makanan dan minuman atau food sanitation, meliputi pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan. Berikutnya, pengawasan atau pengendalian serangga dan binatang pengerat atau insect and rodent control, meliputi cara pengendalian serangga dan binatang pengerat. Dan yang terakhir, kesehatan dan keselamatan kerja dengan melakukan kegiatan K3, meliputi ruang kerja seperti dapur, pekerjaan, cara kerja, dan tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang sanitasi di Indonesia. Masalah sanitasi merupakan masalah klasik yang tak kunjung usai di Indonesia. Beberapa waktu lalu, isu kesehatan nasional tentang kondisi kelayakan sanitasi di Indonesia mengemuka kembali. Menurut WHO, Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang memiliki sanitasi terburuk atau tidak layak pada tahun 2017. Sementara peringkat pertama ditempati India dan peringkat kedua Tiongkok. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga di Indonesia yang mempunyai sanitasi layak pada tahun 1999 hanya 32,56% atau 16,67 juta rumah tangga. Kondisi ini memang terus mengalami perbaikan setelah pemerintah mencanangkan program peningkatan kesehatan sebagai bagian dari MDGs. Pada tahun 2015, saat MDGs berakhir, rumah tangga bersanitasi layak bisa mencapai 62,14% atau 40,76 juta rumah tangga. Pemerintah melanjutkan program peningkatan kesehatan ini sesuai dengan arah Sustainable Development Goals yang merupakan lanjutan dari MDGs. Tujuan SDGs yang keenam yang harus dipenuhi pemerintah adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2030 sesuai SDGs, pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan program Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat atau GERMAS. Langkah yang terakhir merupakan salah satu program perbaikan sanitasi buruk Indonesia. Pada tahun 2017, setahun setelah GERMAS dicanangkan, rumah tangga di Indonesia yang mempunyai sanitasi layak meningkat menjadi 67,89% atau 45,60 juta rumah tangga. Selanjutnya, kita akan membahas identifikasi dampak sanitasi di daerah Tondano.
Pada video ini adalah kondisi di belakang kos Liveless Kando yang berlokasikan di Tataran Patar, Kecamatan Tondano Selatan, tempat pembuangan sampah yang berada di belakang kos. Video selanjutnya berlokasi di Lorong Emily yang berlokasikan di Tataran Patar. Selanjutnya adalah video yang berlokasikan di salah satu lingkungan kos di lorong SMA. Video selanjutnya diambil di pinggir jalan di sekitaran jalan menuju ke gerbang utama kampus Unima. Video selanjutnya ini diambil di sekitaran pinggir jalan yang berlokasikan di pinggir Danau Tondano, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dari video-video yang telah saya tunjukkan, kita dapat melihat sendiri bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi sanitasi buruk. Dari video dan foto-foto yang saya tunjukkan di atas, kita semua dapat melihat permasalahannya adalah sampah. Sampah yang berada di tanah maupun sampah yang berada di dalam got. Sampah adalah sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Sampah memiliki dua golongan, yaitu sampah organik, sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sedangkan sampah non-organik, sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, botol, kaleng, besi, dan sebagainya. Sampah-sampah tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan, seperti tempat berkembang biak vektor penyakit, insidensi penyakit demam berdarah dengue, terjadinya kecelakaan, gangguan psikosomatis. Tempat penimbunan sampah, khususnya yang masih basah, merupakan tempat hidup yang sangat baik bagi perkembangan tikus, nyamuk, lalat, insekta, dan mikrobia. Binatang-binatang tersebut dapat menularkan atau menyebabkan timbulnya penyakit untuk masyarakat sekitar tempat penampungan sampah. Dampaknya terhadap lingkungan yaitu cairan terhadap rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap dan hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Dampak sampah terhadap sosial ekonomi. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap, dan pemandangan yang buruk. Hal ini dapat berpengaruh antara lain terhadap dunia pariwisata dan investasi. Demikianlah video saya tentang sanitasi dan pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.